Cerita silat yang ke-281. Novel fiksi bela diri dan sastra Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak cerita berlanjut. Paviliun Xianyun telah mengirim sesuatu dan memintamu untuk pergi mengambilnya. Begitu cepat. Lin Yue sedikit terkejut. Dia menatap Jiu Yue Yuan dan berkata, "Sudah berapa lama?" "Kurang dari 2 jam. Jiu Yue Yuan juga sedikit terkejut. Pengurus rumah tangga istana pangeran tersenyum dan berkata, efisiensi Paviliun Xianyun selalu tinggi, dan setelah mereka mengetahui bahwa kedua nona muda itu adalah tamu terhormat istana, kepala penyuling senjata Qinyan langsung mengambil alih, dan dia mengantarkan mereka secara pribadi. Qinyan. Mata Lin Yue berbinar, dan dia berkata lagi, dia adalah salah satu penyuling senjata paling terkenal di dinasti Bei Shuoxian. Xiao Nunu di samping menatap mereka berdua dengan bingung, dan bertanya, apakah kalian pergi untuk memurnikan senjata? Jiu Yue Yuan mengangguk, aku meningkatkan busur ilahi Ting Yue dan anak panah peri Ting Yu. Lin Yue kemudian menoleh untuk melihat Xiao Nunu, dan berkata sambil tersenyum, kakak ipar, kami tidak menghabiskan uangmu untuk berbelanja, bisakah kamu membantu membayar sisa biaya pemurnian senjata? Xiao Nunu menjawab, tentu. Baiklah, ayo pergi. Segera, beberapa orang mengikuti pengurus rumah tangga istana pangeran ke halaman depan. Saat ini, di halaman depan, Dai Rou, pemilik Paviliun Xianyun, mengenakan gaun merah, cantik dan anggun. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya yang memegang tongkat besi hitam. Dia adalah kepala ahli pemurnian senjata Paviliun Xianyun, Qinyan. Hei, Bos Dairu dan Tuan Qinyan benar-benar mengantarkan barang-barang itu ke sini secara langsung. Bagaimana aku bisa merasa nyaman melakukan ini? Lin Yue berjalan dengan gembira di depan. Dibutuhkan banyak batu peri untuk mengupgrade senjata. Sekarang Xiao Nunu setuju untuk membayar sisanya, dia masih sangat gembira. Dairu menatap tamu itu sambil tersenyum, Nona Lin, Anda bercanda. Anda adalah tamu terhormat. Merupakan suatu kehormatan bagi Paviliun Xianyun kami bahwa saya dapat mengantarkan barang ke rumah Anda secara langsung. Oh, Anda seorang pengusaha seperti yang diharapkan. Anda berbicara dengan sangat manis. Di mana barang-barang kami? Tanya Lin Yue. Di sini. Dairu menoleh ke samping. Lalu, 3 wanita muda berbadan tinggi datang membawa 3 barang. Ini adalah pedang bayangan kasa, milik Nona Lin. Level aslinya adalah senjata abadi tingkat 7, dan sekarang telah ditingkatkan menjadi pedang abadi tingkat 8. 2 lainnya adalah, busur Dewa Bulan Petir, dan anak panah abadi Giok Petir, milik Nona Yuan. Level aslinya adalah senjata abadi tingkat 7. Jika digunakan bersama-sama, mereka dapat memicu kekuatan senjata abadi tingkat 8. Sekarang kedua senjata tersebut telah ditingkatkan menjadi senjata abadi tingkat 8. Jika digunakan bersama-sama, mereka dapat mencapai tingkat mematahkan senjata abadi tingkat 9. Setelah Dai Rou selesai berbicara, ketiga wanita muda itu membawakan 3 barang tersebut kepada Lin Yue dan Jiu Yue Yuan masing-masing. Lin Yue mengambilnya dan mengamati pedang bayangan itu dari atas ke bawah. Ya, kekuatannya memang jauh lebih kuat daripada di awal. Kami sangat gembira diakui oleh Nona Lin, kata Dairu sambil tersenyum. Jiu Yue Yuan juga mengambil busur ilahi bulan guntur dan anak panah abadi Giok Guntur, dan merasakan fluktuasi energi yang terpancar dari keduanya. Jiu Yue Yuan langsung mengangguk. Memang jauh lebih baik dari sebelumnya. Asalkan Nona Yuan merasa puas. Dairu tersenyum semakin bahagia. Lalu, 2 pria kuat datang ke tengah sambil membawa 2 kotak. Juga, ini adalah mohon Tianjin dan batu abadi Yuepo yang diinginkan Nona Yuan. Sesuai instruksi, kami telah mengangkut kedua bahan ini dari seluruh ibu kota kekaisaran. Mohon Tianjin, batu abadi jiwa bulan. Mendengar apa yang dikatakan Dai Rou, Xiao Nunu yang berdiri di belakang Jiu Yue Yuan tercengang. Dia tanpa sadar melangkah maju beberapa langkah dan melihat bahwa 2 kotak besar itu berisi 2 jenis bahan pemurnian yang selalu dia butuhkan. Apakah kamu membeli ini untukku? Xiao Nunu bertanya pada Jiu Yue Yuan. Ya. Jiu Yue Yuan tersenyum ringan, dengan kelembutan di matanya. Xiao Nunu tidak dapat menahan perasaan hangat di hatinya. Dia tidak menyangka Jiu Yue Yuan bahkan mengingat ini.
Mohun Tianjin dan Yuepo Xianxi merupakan bahan utama untuk menciptakan Taisang Feng Hua. Xiao Nunu saat ini menguasai 64 Taisang Feng Hua dan telah berkultivasi hingga tingkat ke-7 Sutra Pedang Taisang. Dan level berikutnya membutuhkan 128 pedang. Bahan-bahan ini adalah apa yang dibutuhkan Xiao Nunu. Berapa banyak batu peri yang harus kami bayar padamu? Jiu Yue Yuan menatap Dai Rou. Lin Yue baru saja akan meminta Xiao Nunu untuk membayar, tetapi Dai Rou tersenyum dan berkata, seseorang sudah membayar, kalian berdua tidak perlu membayar lagi. Sudah membayar. Jiu Yue Yuan sedikit mengernyit. Dia dan Lin Yue saling memandang dan segera mengerti siapa yang telah membayar. Jiu Yue Yuan menggelengkan kepalanya, ini adalah sesuatu yang kami beli sendiri, jadi kami harus membayarnya sesuai dengan yang seharusnya. Tolong bantu kami memberitahu pihak lain, Bos Dai Rou. Kami menghargai kebaikannya. Lin Yue juga mengangguk berulang kali, ya, saudara ipar kami ada di sini. Dia memiliki keluarga kaya dan tidak membutuhkan kemurahan hati orang lain. Dai Rou kemudian melirik Xiao Nunu, dan tersenyum penuh arti. Aku tidak bisa mengambil keputusan. Siapa orang yang membayar? Aku akan mengembalikan batu peri itu kepadanya, kata Xiao Nunu. Dai Rou tersenyum dan berkata, lihat, dia ada di sini. Tepat saat dia menyelesaikan kata-katanya, sesosok sosok agung dengan dominasi seperti raja datang ke halaman depan. Wow! Keagungan tak kasat mata dilepaskan, embun beku dan debu bergulung-gulung di tanah, dan orang yang datang itu luar biasa dalam penampilan dan anggun dalam sikapnya. Itu adalah putra mahkota dinasti abadi Beishuo, Leng Xiuyu. Itu hanya sejumlah kecil uang, tidak perlu disebutkan. Kamu tidak perlu mengembalikannya, kata Leng Xiuyu. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, jubahnya sedikit terangkat, dan alisnya menunjukkan keagungan kerajaan. Ada cahaya redup di mata Xiao Nunu. Pangeran dinasti Xian di depannya berbicara dengan sopan, tetapi ada sedikit ketajaman di matanya. Dia memberi orang perasaan bahwa dia tidak rendah hati dan ramah, tetapi malah sombong dan menjadi sasaran. Tidak perlu, Yang Mulia, bagaimana saya bisa merepotkan Anda untuk menghabiskan uang? Xiao Nunu berkata dengan tenang. Dia menatap Dai Rou, berapa banyak batu peri? Saya akan memberikannya kepada Anda. Dai Rou mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak menjawab kata-kata Xiao Nunu. Sebaliknya, dia menunggu Leng Xiuyu berbicara. Menurut pendapatnya, bahkan jika Xiao Nunu adalah seorang tamu, bagaimana bisa menantu dari sisa mansion ini dibandingkan dengan pangeran dari dinasti abadi Beishuo? Posisi keempat di peringkat Raja Kyushu saja sudah cukup untuk menghancurkan lawan. Leng Xiuyu tersenyum dan berkata, Tuan, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Klan Lin datang dari jauh untuk membantu mengusir pasukan iblis. Ini hanya tanda terima kasih kecil Anda. Tidak perlu dimasukkan ke hati. Selain itu, ini adalah hadiah dari saya untuk Nona Yuan dan Nona Lin Yue. Leng Xiuyu tampak sopan di permukaan, tetapi makna kalimat ini jelas mengisyaratkan bahwa dia dan Xiao Nunu akan bersaing untuk mendapatkan wanita itu. Aku tidak menginginkannya. Jiu Yue Yuan menyatakan sikapnya secara langsung. Aku juga tidak menginginkannya. Lin Yue segera setuju. Jika Xiao Nunu tidak ada di sana, Lin Yue mungkin akan menerimanya. Bagaimanapun, adalah bodoh jika tidak memanfaatkan kesempatan. Namun, jika Xiao Nunu ada di sana, dia pasti akan mendukung kakak iparnya. Tepat pada saat ini, anggota klan Lin lainnya juga keluar satu demi satu. Melihat situasi di hadapan mereka, semua orang di klan Lin tercengang. Apa yang terjadi? Lin Qiangyuan bertanya sambil berjalan maju. Tidak apa-apa, Paman. Yang Mulia putra mahkota sangat ramah. Dia membantu membayar tagihan dan membawa hadiah. Kami merasa sangat malu. Lin Yue tersenyum polos lalu mengedipkan mata ke arah Jiu Yue Yuan. Semua orang di klan Lin bingung dan mengira Leng Xiuyu punya niat baik. Hanya Song Tinglan dari tim Ningli Mansion yang mensibir. Dia tentu tahu alasannya. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Song Tinglan menyilangkan lengannya di depan dada dengan ekspresi jenaka. Lin Fengli di sampingnya, Lin Ningxian menatapnya. Apa maksudmu? Tanya Lin Ningxian. Song Tinglan berkata dengan suara berat, berjuanglah demi seorang wanita.
Lin Ningxian tercengang. Namun dia segera mengerti apa yang tengah terjadi, dan tatapannya tanpa sadar beralih ke Jiu Yueyuan. Leng Xiuyu menyukainya. Ya, itu akan menjadi sesuatu yang menarik untuk ditonton, kata Lin Ningxian. Dia pernah mendengar tentang Leng Xiuyu. Pangeran dari dinasti abadi Beishuo ini bukanlah orang biasa. Sementara Lin Ningxian merasa bangga, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit cemburu. Jelas saja, dia juga merupakan wanita cantik yang langka, tetapi kemunculan Jiu Yueyuan membuatnya semakin frustrasi. Melihat semakin banyak orang yang datang, Dai Rou, pemilik paviliun Xianyun, tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Yang mulia, mengapa Anda tidak menuruti saja keinginan Nona Yuan?" Ketika harus memberikan hadiah kepada orang lain, kedua belah pihak harus saling pengertian agar bisa bahagia. Leng Xiuyu mengangkat alisnya sedikit dan mengangguk, "Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu." Pada saat ini, kepala ahli pemurnian senjata Qin Yan, yang berdiri di samping Dai Rou, berjalan keluar. Dia menatap Jiu Yueyuan dan berkata, "Nona Yuan, kalian berdua baru saja mengobrol dan aku tidak punya waktu untuk berbicara. Masih ada formasi di busur Dewa Bulan Petirmu yang belum diaktifkan. Aku dengan hati-hati mengukir formasi ini ke dalamnya. Setelah formasi diaktifkan, kekuatan kedua senjatamu akan lebih stabil." Lin Yue berkata dengan tidak puas, "Tuan Qin Yan, kamu sangat bias. Mengapa pedang bayangan kasaku tidak memiliki formasi?" Qin Yan tersenyum dan berkata, "Karena karakteristik kedua senjatamu berbeda. Batas atas pedang bayangan kasamu adalah senjata abadi kelas 8, tetapi kedua senjata Nona Yuan masih memiliki ruang untuk perbaikan. Jika Nona Lin Yue tidak puas, aku akan membuat senjata baru khusus untukmu di masa mendatang. Aku jamin itu akan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada pedang bayangan kasamu." Itu lebih seperti itu. Lin Yue tidak meragukan apa yang dikatakan Qin Yan. Bagaimanapun, Qin Yan cukup terkenal di seluruh provinsi Tiansheng. Pihak lain memiliki reputasi yang baik dan tentu saja memiliki tingkat kredibilitas tertentu. "Terima kasih, Tuan Qin Yan." Jiu Yueyuan segera menyerahkan busur ilahi bulan guntur di tangannya. "Sama-sama." Qin Yan menyingkirkan tongkat besi hitam di tangannya, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil busur ilahi bulan guntur. Setelah itu, ia memegang busur dan anak panah di satu tangan dan mengerahkan kekuatan spiritualnya dengan tangan lainnya. Setelah mengganti lebih dari selusin segel rumit secara berurutan, Qin Yan menyuntikkan aliran kekuatan spiritual ke dalam busur ilahi bulan guntur. Bas! Detik berikutnya, rune-rune indah menyala satu demi satu, membuat Thunder Moon Bow yang sudah megah menjadi lebih mewah. Kemudian, lingkaran sihir menyebar, dan semburan api ungu tiba-tiba muncul dari busur ilahi bulan guntur. Wow, sungguh fluktuasi kekuatan yang kuat. Orang-orang dari klan Lin yang tidak jauh menunjukkan ekspresi takjub. Dia layak menjadi kepala penyuling senjata paviliun Xianyun. Teknik ini tidak bisa dipahami. Akan aneh jika kamu bisa memahaminya. Kudengar Master Qin Yan ini juga berpartisipasi dalam pekerjaan awal penempaan senjata peri super tingkat 9 dari dinasti peri Beishuo. Menakjubkan. Semua orang di klan Lin mengagumi kemampuan Qin Yan, sementara Leng Xiuyu dan Dai Rou di belakang tidak bisa menahan tawa diam-diam. Dasar orang-orang bodoh, mereka bahkan tidak bisa membedakan antara formasi dan mantra. Dai Rou tertawa diam-diam. Jelas, apa yang diaktifkan Qin Yan dalam busur ilahi bulan guntur saat ini bukanlah suatu formasi yang meningkatkan kekuatannya. Itu adalah mantra cinta hati yang disebutkan sebelumnya. Melihat mantra yang akan segera selesai, sedikit rasa bangga muncul di wajah Leng Xiuyu. Mengingat saat Jiu Yueyuan mengkhianati Xiao Nunu dan jatuh cinta padanya, Leng Xiuyu tertawa. Tak peduli apakah dia wanita yang terlalu mudah didapat atau wanita yang sulit didapat, yang penting bisa mendapatkannya pada akhirnya, itu sudah cukup. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan saat dia melihat cara Qin Yan ditangkap, rasa kewaspadaan muncul dalam hatinya. Kaisar senjata senior, teknik pemurnian senjata macam apa ini? Kurasa aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Secercah kesadaran Xiao Nunu tenggelam ke dalam pagoda emas pancer, dan dia mulai berkomunikasi dengan Kaisar senjata Tang Yin. Bagaimanapun, Xiao Nunu belajar cara memurnikan senjata dari Kaisar senjata, Tang Yin.
Dia samar-samar merasa ada yang salah dengan menangkap api, tetapi dia tidak begitu yakin, jadi dia hanya bertanya langsung kepada Kaisar Senjata, Tang Yin. Orang ini pasti sedang merencanakan sesuatu. Tang Yin Qihuang menjawab dengan cepat. Kutukan pencinta hati adalah mantra yang cukup kejam yang dapat dilemparkan pada senjata atau benda ajaib. Tang Yin Qihuang memberikan penjelasan singkat. Wajah Xiao Nunu membeku, dan dia bertanya, bisakah kamu memecahkannya? Tang Yin Qihuang berkata, sangat mudah. Aku akan mengajarimu. Sangat mudah, aku akan mengajarimu. Jawaban Tang Yin Qihuang membuat Xiao Nunu langsung merasa lega. Dia menatap dingin ke arah Qin Yan, Dai Rou, dan Leng Xiuyu. Kau pikir kau orang pintar, iya. Aku akan menunggu dan melihat bagaimana kau akan berakhir. Ada sedikit rasa dingin di mata Xiao Nunu. Anggota klan Lin yang tidak menyadari kebenarannya masih terkagum-kagum dengan keterampilan hebat Qin Yan dalam memurnikan senjata. Bahkan Lin Yue, yang berdiri di samping Jiu Yue Yuan, memiliki mata yang bersinar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi energi dari Thunder Moon Divine Bow menjadi semakin kuat. Ayuan, busur dan anak panahmu sungguh bagus, kata Lin Yue. Jiu Yue Yuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Qin Yan juga menyelesaikan tugasnya. Bas! Gumpalan api ungu mengelilingi busur itu, bagaikan hantu yang mempesona, yang sangat menarik. Baiklah, Nona Yuan. Qin Yan mengembalikan busur ilahi bulan guntur yang telah selesai kepada Jiu Yue Yuan. Terima kasih, Tuan Qin Yan. Jiu Yue Yuan mengangguk sopan dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Senyum yang nyaris tak terlihat muncul di mata Qin Yan. Pada saat ini, rencana jahatnya hampir berhasil. Namun, pada saat ini, sebuah tangan yang kuat dan lebar memimpin dan menangkap busur Dewa Bulan Petir. Bas! Gelombang udara yang tak terlihat menyebar, dan api ungu di busur itu mulai melonjak dengan kacau. Qin Yan, Dai Rou, dan Leng Xiuyu semuanya tercengang. Xiao Nunu berkata dengan enteng, biar aku lihat. Baik, Jiu Yue Yuan langsung setuju. Namun Qin Yan menolak untuk melepaskannya. Ia berkata, Nona Yuan belum memeriksa senjata ini. Bisakah senjata ini diberikan kepadanya terlebih dahulu? Kenapa? Xiao Nunu pura-pura bingung, apakah ada masalah jika aku membantunya memeriksanya? Qin Yan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah jeda, dia berkata, tidak masalah, tapi Nona Yuan adalah tamu kita di Paviliun Xianyun. Dia memberi kita sesuatu, jadi tentu saja kita harus memberikannya padanya terlebih dahulu. Alasan yang konyol. Xiao Nunu menunjukkan sedikit rasa jijai. Jiu Yue Yuan mengikuti dan berkata, berikan saja padanya. Lin Yue juga berkata, iya, kami adalah tamu Paviliun Xianyun, tetapi dia adalah suami Ayuan kami, berikan saja padanya. Namun Qin Yan tetap menolak untuk melepaskannya. Melihat hal ini, Dai Rou, pemilik Paviliun Xianyun, melangkah maju dan menjelaskan sambil tersenyum, Tuan, aturan Paviliun Xianyun kami adalah menyerahkan barang-barang kepada para tamu dengan aman sesegera mungkin. Jika Anda ingin memeriksanya, Nona Yuan dapat menyerahkannya kepada Anda. Orang-orang di sekitar merasa ada yang tidak beres. Xiao Nunu ingin melihat busur ilahi Ting Yue terlebih dahulu, dan tampaknya tidak ada masalah dengan itu. Lagi pula, di mata klan Lin, dia adalah menantu sisa Manshen dan mitra Tao Jiu Yue Yuan, dan tidak ada perbedaan antara kau dan aku. Namun penjelasan Paviliun Xianyun terlalu kuno. Jiu Yue Yuan ada tepat di sampingku, bagaimana mungkin busur ilahi bulan guntur bisa hilang? Namun saat menghadapi nasihat baik dari Dai Rou, seringai Xiao Nunu malah menjadi lebih intens. Dia berkata dengan dingin, apakah ini satu-satunya kemampuan kepala pemurni senjata dinasti abadi Beishuo? Apa maksudnya? Semua orang terkejut. Qin Yan mengerutkan kening, apa yang kamu bicarakan? Xiao Nunu mensibir, mantra pencinta hati bukanlah mantra tingkat lanjut. Hanya karena dia tidak bisa menyentuh senjata itu, kamu tidak bisa mengaktifkannya. Duar. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Yan tersambar petir dan wajahnya berubah drastis. Dai Rou dan Leng Xiuyu juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bagaimana Xiao Nunu tahu? Bagaimana dia mengetahuinya? Jiu Yue Yuan, Lin Yue dan anggota klan Lin lainnya tidak bisa menahan perasaan gugup.
Apa mantra cinta itu? Apa benda ini? Lin Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, Tuan Qinyan, mengapa Anda tidak menjelaskannya? Qinyan tampak panik, tetapi dia segera tenang. Dia menjawab, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya, Qinyan, adalah seorang ahli pemurnian senjata terkenal di Tianshengsu. Saya tidak akan membiarkan Anda memfitnah reputasi saya di sini. Qinyan segera melihat ke arah Lin Qiangyuan, Lin Qian, dan Lin Jie di belakangnya. 3 pengawal rahasia, apakah kalian dari keluarga Lin suka mengarang cerita seperti ini? Ketiga pengawal rahasia itu saling memandang, lalu Lin Jie melangkah maju dan berkata, mungkinkah ada kesalahpahaman? Lin Qian juga berkata, Tuan Qinyan dan saya adalah kenalan lama. Banyak senjata di keluarga kami yang dibuat olehnya. Seharusnya tidak ada masalah dengan senjata ini, kan? Lin Qiangyuan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai paman Jiu Yue Yuan dan putra tertua keluarga Sicha, dia tentu saja lebih memihak Xiao Nunu. Dia merasa Xiao Nunu tidak akan bertindak gegabah tanpa alasan. Bagaimanapun, pihak lainnya adalah orang yang ditunjuk secara pribadi oleh pemimpin klan Lin Qinhan untuk memimpin tim. Dai Rou pun segera berkata, pasti salah paham. Kalau memang salah paham, tolong jelaskan saja. Tuan Qinyan, karena pemuda ini ingin melihatnya, berikan saja padanya. Melihat begitu banyak orang yang berbicara untuknya, Qinyan jelas merasa lega. Ia langsung berkata, anak muda, kamu boleh makan apa saja yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh mengatakan apapun. Kalau kamu mau memeriksanya, aku akan memeriksanya untukmu. Saat berkata demikian, Qinyan mengendurkan telapak tangannya, tampak tidak senang dan tidak takut. Dai Rou juga berkata, jika tuan ini tidak menemukan masalah setelah pemeriksaan, dia dapat mengembalikan senjata itu kepada Nona Yuan. Setelah dia memastikan bahwa itu benar, kita akan kembali karena kita masih memiliki banyak hal untuk ditangani di pavilion Xianyun. Niat Dai Rou sangat sederhana. Dia hanya ingin busur Dewa Tingyue jatuh ke tangan Jiu Yue Yuan sesegera mungkin. Asal Jiu Yue Yuan mendapat senjata ini, Qinyan akan mampu membuat mantra pencinta hati beraksi. Namun Xiao Nunu mengabaikan Dai Rou dan tidak memberikan busur ilahi bulan guntur kepada Jiu Yue Yuan. Matanya tenang dan ekspresinya acuh tak acuh, begitu kutukan pencinta hati dipatahkan, kutukan itu akan langsung menjadi bumerang bagi penggunanya. Saya yakin Tuan Qinyan pasti tahu ini. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jika Anda bersikeras menjebak saya, silakan. Hancurkan kutukan itu untuk saya. Anda benar-benar tidak bisa dimengerti. Saya, Qinyan, tidak akan pernah menempa senjata lain untuk klan Lin Anda di masa mendatang. Qinyan sangat sombong. Menurutnya, apa pentingnya jika Xiao Nunu bisa melihat kutukan cinta? Tidak mungkin pihak lain dapat memecahkannya. Qinyan memiliki keyakinan penuh bahwa tidak seorang pun di seluruh provinsi Tiansheng dapat mematahkan mantra cinta yang dia pancarkan. Namun detik berikutnya, Qinyan ditampar keras di wajahnya. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Begitu kata-kata itu terucap, gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat tiba-tiba terlepas dari telapak tangan Xiao Nunu. Kemudian, sebuah rune misterius muncul di bawah telapak tangan Xiao Nunu. Dengan suara keras, api ungu di busur ilahi bulan guntur tiba-tiba meledak, disertai pelepasan energi yang kacau, dan seolah-olah semacam batasan di dalam busur ilahi bulan guntur telah hancur. Hampir pada saat yang sama, Qinyan terjatuh ke belakang, dengan darah muncrat keluar dari mulutnya. Wow, Qinyan jatuh ke tanah dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Kau, bagaimana bisa kau? Siapa kau? Melihat kejadian ini, semua orang yang hadir terkejut. Memang ada masalah. Jiu Yue Yuan, Lin Yue, Lin Qiangyuan dan yang lainnya semuanya sangat terkejut. Dai Rou, Leng Xiuyu dan yang lainnya bahkan lebih tidak percaya. Bisakah Xiao Nunu benar-benar mematahkan mantra yang dibuat oleh Qinyan? Siapa sebenarnya orang ini? Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Xiao Nunu memegang busur ilahi bulan guntur dan meletakkannya di belakang punggungnya. Aku tidak mengucapkan mantra cinta apapun. Aku tidak. Qinyan hanya bisa terus berdalih. Xiao Nunu mensibir, kau hanya orang yang keras kepala. Jika itu hanya sebuah formasi, mengapa kau tidak menyelesaikannya di pavilion Xianyun?
Mengapa kau datang ke sini untuk mengaktifkannya? Jika kau tidak punya sesuatu untuk disembunyikan, mengapa kau tidak menyerahkan busur bulan petir kepadaku sejak awal? Aku. Karena mantra pencinta hatimu perlu menyentuh orang yang terlibat agar bisa berfungsi. Untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, kau harus mengawasi dari samping sepanjang waktu. Kau pikir kau pintar dan memperlakukan semua orang sebagai orang bodoh, tetapi kau tidak tahu bahwa kaulah yang paling bodoh. Kebohongan itu terungkap. Dihadapkan pada fakta yang sebenarnya, tidak peduli seberapa banyak Qin Yan menjelaskan, itu akan sia-sia. Wajah Lin Qiangyuan langsung berubah dingin. Tuan Qin Yan, saya rasa Anda harus menjelaskan apa yang terjadi. Qin Yan bahkan lebih bingung. Pada saat yang sama, tatapan Xiao Nunu beralih ke Leng Xiuyu. Yang mulia, bagaimana Anda akan menjelaskan ini? Tatapan mata Xiao Nunu seperti pedang dan nadanya dingin dan keras. Semua orang di klan Lin kemudian menatap Leng Xiuyu. Pihak lain datang ke sini bersama orang-orang dari paviliun Xianyun, jadi tidak mungkin dia tidak tahu tentang ini. Leng Xiuyu mengerutkan kening, wajahnya tampak dingin. Melihat kebenaran akan terungkap, Dairu tiba-tiba teringat sebuah ide dan berbalik serta memarahi Qin Yan dengan marah. Qin Yan, kamu sangat berani, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Teguran ini membuat Qin Yan gemetar. Dia mengerti arti kata-kata Dairou, dan Qin Yan segera bangkit dan berlutut di depan Leng Xiuyu, berkata, ini salahku, semuanya salahku. Aku melihat bahwa Yang Mulia Putra Mahkota menyukai Nona Jiu Yue Yuan ini, tetapi karena Nona Yuan sudah ada yang punya, aku berinisiatif untuk merapal mantra pencinta hati, dengan harapan agar Nona Yuan memiliki kesan yang baik pada Yang Mulia Putra Mahkota. Masalah ini dari awal hingga akhir tidak ada hubungannya dengan orang lain. Aku mohon Yang Mulia Putra Mahkota untuk menghukumku. Pada saat ini, Qin Yan hanya bisa mengambil semua tanggung jawab pada dirinya sendiri. Sebagai putra mahkota dinasti abadi Beishuo, reputasi Leng Xiuyu harus dijaga. Dairou juga bergabung dalam percakapan dan dengan marah memarahi Qin Yan. Qin Yan, kamu benar-benar bingung. Yang Mulia Putra Mahkota tidak pernah mengatakan bahwa dia menyukai Nona Yuan. Dia hanya ingin menunjukkan keramahannya sebagai tuan rumah dan membantu mereka membayar peningkatan senjata. Di mata Yang Mulia Putra Mahkota, semua tamu terhormat klan Lin diperlakukan sama. Kamu benar-benar terlalu bingung. Ya, saya salah paham Yang Mulia Putra Mahkota. Ini salah saya, ini tanggung jawab saya, dan saya bersedia dihukum. Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada Nona Yuan? Dairou memarahi. Qin Yan menatap Jiu Yue Yuan, Nona Yuan, ini salahku. Maafkan aku, Nona Yuan. Maafkan aku, Yang Mulia Putra Mahkota. Akulah yang telah mempermalukan Yang Mulia Putra Mahkota. Akulah yang telah menghancurkan reputasinya. Aku pantas mati. Harus dikatakan bahwa Qin Yan dan Dairou bereaksi sangat cepat. Hanya dalam beberapa patah kata, mereka membebaskan Leng Xiuyu dari semua tanggung jawab. Mereka bahkan menggambarkan Leng Xiuyu sebagai korban yang tidak menyadari kebenaran. Ekspresi Leng Xiuyu kembali normal, dan dia berkata dengan tenang, kau memang pantas mati, tetapi mengingat itu adalah kesalahan yang tidak disengaja, aku tidak akan menghukummu hari ini. Tunggu sampai senjata abadi tingkat 9 super dari dinasti abadi Beishuoku selesai, baru kau bisa datang dan menerima hukuman. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di klan Lin langsung merasa tidak puas. Jelaslah bahwa Leng Xiuyu mencoba melindungi Qin Yan. Jika kita tidak menghukumnya hari ini, siapa yang akan mengingat masalah ini dalam beberapa hari? Song Tinglan, Lin Ningxian dan yang lainnya menyaksikan dengan dingin. Masalah ini hampir berakhir di sini. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota kekaisaran dinasti abadi Beishuo, dan benar-benar tidak ada cara untuk meminta pertanggungjawaban siapapun. Kekhawatiran Qin Yan berubah menjadi kegembiraan, dan dia segera setuju, terima kasih atas belas kasihan Anda, Yang Mulia. Saya akan datang untuk menerima hukuman ketika saatnya tiba, dan saya juga akan datang untuk meminta maaf kepada Nona Yuan. Ayo pergi, kata Leng Xiuyu. Ya. Tepat saat Qin Yan hendak pergi. Dengan suara Swiss, sesosok-sosok menghalangi jalan Qin Yan seperti hantu. Semua orang terkejut. Xiao Nunu terlihat membelakangi Qin Yan, cahaya dingin melintas dari sudut matanya. Apakah aku membiarkanmu pergi? Nada dingin dari kata-kata itu,
Tatapan mata yang meremehkan, dan tekanan yang tak terlihat terlontar keluar. Qin Yan mengerutkan kening, apalagi yang kau inginkan? Xiao Nunu membalas, beberapa kata yang tidak berarti, dan hukuman tanpa kekuatan apapun. Apakah dinasti abadi Beishuo ingin mendorong tren seperti itu? Hah? Mata Leng Xiuyu bersinar dengan cahaya dingin, apakah kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Mengajarimu cara melakukan sesuatu? Tidak perlu untuk itu. Aku hanya ingin dia tahu satu hal. Aku belum setuju untuk membiarkannya pergi. Dentang. Sebuah nyanyian pedang yang keras terdengar, dan Feng Hua tertinggi tiba-tiba muncul di tangan Xiao Nunu. Qin Yan terkejut dan marah. Tanpa berkata apa-apa, dia mengayunkan tongkat besi hitam di tangannya dan menghantamkannya ke arah Xiao Nunu. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau berteriak di sini. Qin Yan telah mengacaukan tugasnya dan sudah penuh dengan kebencian terhadap Xiao Nunu. Sekarang karena pihak lain menghalangi jalannya dengan pedang, dia benar-benar marah. Tetapi pada saat batang besi hitam itu hendak mengenainya, Xiao Nunu membalikkan badannya dan Tai Sang Feng Hua memancarkan cahaya pedang melingkar. Swiss. Cahaya pedang mewarnai matanya menjadi dingin, dan retakan hitam terpotiong di angkasa, dan lengan Qin Yan langsung terpotiong. Darah berceceran dan teriakan melengking. Sepasang lengan Qin Yan yang patah terbang bersama dengan batang besi hitam itu. Semua orang yang hadir terkejut. Bahkan anggota klan Lin pun terkejut. Tahukah kamu, Qin Yan bukanlah orang biasa. Ini hukuman, kata Xiao Nunu. Saat kata-kata itu terucap, niat pedang Xiao Nunu bangkit lagi, dan Tai Sang Feng Hua memotiong, lalu cahaya pedang berbentuk bulan sabit lainnya meledak. Leng Xiuyu berteriak, beraninya kau. Dai Rou menegurnya, berhenti. Namun, energi pedang telah dilepaskan, dan niat membunuh sulit dihentikan. Teriakan kedua orang itu tidak dapat menghentikan energi pedang Xiao Nunu. Cahaya pedang berwarna tinta itu tanpa ampun memotiong tenggorokan Qin Yan, dan kepala lawannya langsung terbalik dan menari-nari. Duar. Semua orang bahkan lebih terkejut. Bahkan ketiga penjaga rahasia Lin Qiangyuan, Lin Qian dan Lin Jie membelalakkan mata mereka. Pedang Xiao Nunu terlalu cepat. Tidak ada waktu untuk bereaksi. Tidak ada kesempatan bagi Qin Yan untuk bertahan hidup. Wow! Aura mendominasi dilepaskan, suara pedang memekakkan telinga, dan Xiao Nunu berkata tanpa ekspresi, ini disebut meminta maaf. Semua orang di antara penonton tersambar petir. Menghukum. Mohon maafkan saya. Setiap kata bagaikan guntur, membangunkan yang tuli. Xiao Nunu berdiri di depan Jiu Yue Yuan dengan caranya sendiri, dan menggunakan Tai Sang Feng Hua di tangannya. Untuk memberikan serangan balik yang kuat. Ini adalah hukuman. Inilah yang disebut meminta maaf. Nada dinginnya seperti Feng Hua tertinggi di tangan Xiao Nunu, bersinar terang. Bang! Kepala ahli pemurnian senjata paviliun Xianyun dibunuh oleh Xiao Nunu. Badannya jatuh ke tanah dan kepalanya menggelinding di depan semua orang. Semua orang di klan Lin terkejut. Tidak ada yang menyangka Xiao Nunu akan bersikap begitu tegas. Dua pedang merenggut nyawa Qin Yan. Berani sekali kau. Dai Rou, pemilik paviliun Xianyun, sangat marah, matanya hampir menyemburkan api. Setelah Qin Yan meninggal, paviliun Xianyun miliknya pada dasarnya hancur. Meskipun ada pemurni senjata papan atas lainnya, hanya sedikit yang dapat mencapai level Qin Yan dalam hal ketenaran atau kemampuan. Kemudian, Dai Rou ingin membalaskan dendam Qin Yan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Aku ingin kau membayar nyawanya. Bagaimanapun, ini adalah dinasti abadi Beishuo, dan bahkan dapat dikatakan di rumah. Dai Rou telah bercokol di ibu kota kekaisaran selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa menelan napas jahat ini? Seketika, Dai Rou mengangkat tangan kanannya, dan gelang yang dikenakannya tiba-tiba bersinar terang. Bas! Gelang itu memancarkan cahaya kaca 7 warna, cahaya cemerlang berputar dan energi kuat melonjak. Semua orang dapat langsung tahu bahwa ini adalah senjata abadi tingkat 9. Melihat situasi semakin memburuk, ketiga penjaga rahasia Lin Qiangyuan, Lin Qian dan Lin Jie bergegas maju untuk menghentikannya. Bos Dairu, harap tenang. Teriak Lin Jie. Aku ingin dia mati. Dai Rou sama sekali tidak menghiraukannya.
Dia menatap Xiao Nunu dengan tajam, bahkan jika kepala keluarga Lin memohon padamu hari ini, aku akan membunuhmu. Namun, tepat saat dia menyelesaikan perkataannya, cahaya pedang yang tajam datang ke arahnya. Sosok Xiao Nunu bagaikan kilat emas. Dia langsung muncul di hadapan Dai Rou. Sebelum pihak lain dapat melancarkan serangan, ujung pedang Tai Sang Feng Hua menembus bahu kanan Dai Rou. Terlalu lambat, kata Xiao Nunu dengan nada sarkastis. Kemudian Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya dan mengangkat pedang ke atas. Hiss! Cahaya pedang itu menyilaukan, darah berhamburan, dan disertai teriakan melengking, separuh bahu Dai Rou terpotiong. Ledakan! Pemandangan yang mengejutkan itu menyerbu pupil semua orang. Murid semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar hebat. Buk! Seluruh lengan Dai Rou terpental ke tanah, dan gelang kaca 7 warna itu pun ikut jatuh ke tanah. Darah yang menyembur seketika membuat sebagian besar badan Dai Rou menjadi merah. Jeritan kesakitan keluar dari mulutnya. Ah, tanganku! Diam! Dentang! Sebuah suara dingin terdengar, dan Tai Sang Feng Hua segera menekan tenggorokan Dai Rou. Orang-orang klan Lin tercengang sekali lagi. Kutu kupret, kakak Xiao kejam sekali. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Ya, gerakan pedang ini terlalu cepat." Lin Suekiao juga berkata. Song Tinglan, Lin Ningxian, Lin Mu dan yang lainnya juga merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Hanya dalam sekejap, Dai Rou kehilangan separuh bahunya. Yang terakhir hanya rentan di hadapan Xiao Nunu. Dai Rou ketakutan, dengan air mata di matanya, "Yang mulia putra mahkota, selamatkan aku." Wajah Leng Xiuyu dipenuhi es, dan dia bergegas menuju Xiao Nunu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Lepaskan dia." Sesaat kemudian, kapak perang beraliran kuno muncul di tangan Leng Xiuyu. Kapak perang itu berwarna biru tua, dengan pola tengkiorak misterius yang berkelebat di atasnya, memancarkan aura aneh dari mahiyat hidup. Kapak perang setan biru. Song Tinglan yang tidak jauh dari situ, berseru tanpa sadar. Dia dan Leng Xiuyu adalah rival lama, dan dia cukup akrab dengan senjata yang dimiliki Leng Xiuyu. Wajah anggota klan Lin tak dapat menahan diri untuk berubah. Kapak perang setan biru adalah senjata abadi tingkat 9, harta karun yang diwariskan oleh leluhur kerajaan dinasti abadi Beishuo. Kekuatannya tak terbatas dan kekuatannya luar biasa. "Kakak ipar, hati-hati," Lin Yue mengingatkan dengan cepat. Jejak kesungguhan juga tampak di wajah cantik Jiu Yuyuan. Namun, tepat saat Leng Xiuyu mendekat ke belakang Xiao Nunu, tiba-tiba, bang! Cahaya hitam pekat menyebar dari tanah, dan sedetik kemudian, sosok Leng Xiuyu tiba-tiba tenggelam, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menarik badannya ke bawah. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir tiba-tiba merasakan badan mereka tenggelam. Bahkan 3 penjaga rahasia Lin Qiangyuan, Lin Qian dan Lin Jie tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti di tempat mereka berada. "Apakah ini medan gravitasi?" kata Lin Qiangyuan. Semua orang di klan Lin tercengang. Lalu, semua orang melihat jimat Dewa Hitam muncul di belakang Xiao Nunu. Jimat ajaib ini adalah jimat dakun yang paling tepat di antara jimat ajaib 5 elemen. Jimat dakun mengandung kekuatan atribut bumi yang dahsyat. Kekuatan tarik tak kasat mata yang dirasakan semua orang adalah gravitasi yang dilepaskan oleh jimat dakun. Gravitasi ini bagaikan rawa, yang menahan semua orang dengan kuat di tempatnya. Itu sebenarnya adalah jimat ilahi 5 elemen. Leng Xiuyu tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Orang di depanku benar-benar menguasai jimat ilahi 5 elemen. Xiao Nunu melirik Leng Xiuyu, "Aku ingin melihat, apakah kapak perangmu lebih cepat atau pedangku lebih cepat?" Wajah Leng Xiuyu menjadi muram, "Jika kau membunuhnya, aku tidak akan melepaskannya." "Kau salah, orang yang tidak akan melepaskannya adalah aku." Xiao Nunu mengarahkan pedangnya ke tenggorokan Dai Rou. Meskipun Dai Rou terluka parah, dia tidak berani bergerak. Dai Rou berkata dengan gugup, "Kau, apa yang kau inginkan?" Xiao Nunu berkata dengan tenang, "Bagaimana menurutmu? Qin Yan adalah orang paviliun Xianyunmu. Dia diam-diam telah merapal mantra pencinta hati pada busur ilahi Tingyue. Sebagai bos, kau memiliki banyak tanggung jawab." Dai Rou menjadi semakin gelisah. Dia bahkan tidak berani menatap mata Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu bagaikan harimau ganas, sangat mendominasi dan menakutkan.
Aku tidak tahu. Ini adalah perilaku Qin Yan sendiri. Dairu hanya bisa menyalahkan Qin Yan. Xiao Nunu mensibir. Omongan bodoh seperti ini mungkin cukup untuk menenangkan anak berusia 3 tahun. Sekalipun pihak lain berkata dia tidak tahu apa-apa, Xiao Nunu tidak akan pernah mempercayainya apapun yang terjadi. Cukup sudah. Mata Leng Xiuyu berkobar-kobar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, ini adalah istana pangeran dinasti abadi Beishuo milikku. Mendengar ini, ketiga pengawal rahasia itu saling memandang, dan Lin Qian segera berkata, Tuan Xiao, Qin Yan telah dieksekusi, jadi lupakan saja. Tidak peduli apapun, hubungan antara keluarga Lin dan dinasti abadi Beishuo masih baik, dan belum mencapai titik yang dapat menghancurkan satu sama lain. Namun Xiao Nunu mengabaikan apa yang dikatakan Leng Xiuyu dan Lin Qian dan masih menatap Dai Rou. Jadi, sebagai bos paviliun Xianyun, kamu tidak ingin mengambil tanggung jawab ini. Seketika, ujung pedang itu menusuk dagingnya, dan tetesan darah mengalir di lehernya. Aku bertanggung jawab, aku bertanggung jawab. Dai Rou ketakutan. Ia merasa lelah baik secara fisik maupun mental, aku bersedia memberikan kompensasi kepada Nona Yuan. Xiao Nunu mengangkat alisnya, oh. Ceritakan padaku. Dai Rou berkata, kalau begitu, mohon Tianjin dan Yue Posianshi itu akan diberikan kepadamu, dan aku tidak menginginkan saldo untuk mereka meningkatkan senjata mereka. Begitu kata-kata ini keluar, mulut Xiao Nunu melengkung seperti pisau. Kau bahkan tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang kuberikan padamu. Saat kata-kata itu terucap, aliran cahaya pedang berwarna tinta menyembur keluar dari ujung pedang Tai Sang Feng Hua. Bang! Detik berikutnya, cahaya pedang itu menusuk tenggorokan Dai Rou dengan kejam. Cahaya pedang menembus tenggorokannya dan keluar dari punggungnya. Pedang ini pasti membunuh. Selain itu, hal itu tidak dapat diblokir atau dihindari. Dalam sekejap, mata semua orang terbelalak. Xiao Nunu membunuh orang lagi. Baru saja dia adalah kepala pemurni senjata paviliun Xianyun, dan kali ini adalah bos paviliun Xianyun. Bersih dan rapi, mendominasi dan kejam. Dai Rou terjatuh telentang tak berdaya. Ketakutan menyebar di wajahnya, dan akhirnya dia membeku sepenuhnya. Ketuk. Seketika, dia berubah menjadi mahiyat kedua, dan darah merah tua mewarnai tanah menjadi merah, yang sangat menarik perhatian. Para anggota klan Lin benar-benar tercengang. Mereka sudah sangat terkejut bahwa Xiao Nunu telah membunuh Qin Yan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, Dai Rou juga akan mati di tangannya. Bahkan Jiu Yue Yuan sendiri tidak menyangka Xiao Nunu akan melakukan hal ini. Selain terkejut, kemarahan Leng Xiuyu telah mencapai batasnya. Dia tertawa marah, bagus, hehe, sangat bagus. Caramu membuatku terkejut. Kekuatan spiritual yang melonjak keluar dari badannya, dan kapak perang sihir biru di tangannya memancarkan napas kemahtian yang kuat. Xiao Nunu tetap tenang sambil menatap langsung ke arah Leng Xiuyu di depannya. Tidak ada yang mengejutkan tentang ini. Aku tidak pernah berpikir untuk membiarkan mereka pergi sejak awal. Karena paviliun Xianyun telah mengambil semua tanggung jawab pada dirinya sendiri, mereka harus menanggung amarahku. Belum lagi Yang Mulia Putra Mahkota berdiri di hadapanku, bahkan jika Raja Dinasti Beishuo Xian berdiri di sini, kedua orang ini harus mati hari ini. Harus mati. Jantung semua orang bergetar dan mereka merasakan darah mereka mengalir lebih cepat. Sangat mendominasi. Linmu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, kakak iparku sangat mendominasi. Lin Fan mengikutinya, ini lebih dari sekadar mendominasi, ini benar-benar meledak. Aku berkeringat di sekujur badanku. Lin Suekiao berkata, aku sedikit iri pada adik perempuan Yuan. Saat mereka berbicara, mata semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Jiu Yue Yuan. Pada saat ini, Xiao Nunu benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan marah demi kecantikan. Meskipun dia berada di istana pangeran dinasti abadi Beishuo, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dinasti abadi Beishuo, istana pangeran. Suasana menjadi sangat tegang. Dua mahiyat di tanah masih memancarkan kehangatan. Kepala pemurni senjata dan bos paviliun Xianyun telah meninggal satu demi satu. Konflik antara Xiao Nunu dan Leng Xiuyu akan segera pecah. Tiga penjaga rahasia Lin Qiong Yuan, Lin Qian dan Lin Jie juga gugup saat ini.
Sejujurnya, begitu Xiao Nunu dan Leng Xiuyu mulai bertengkar, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat itu, seorang penjaga bergegas masuk. Yang mulia, ini adalah pesan penting dari Panglima Lulai. Bicaralah, kata Leng Xiuyu dengan suara berat. Tentara iblis Pan Yaozu sedang menyerang kota, dan skalanya jauh lebih besar dari pagi tadi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Pasukan iblis datang lagi secepat ini. Mereka baru saja dikalahkan, tetapi mereka bangkit lagi. Rasa dingin di mata Leng Xiuyu menjadi semakin kuat. Kemudian sekelompok penjaga yang terluka lainnya bergegas masuk melalui gerbang. Yang mulia, ada yang tidak beres. Pasukan monster dari Pan Yaozu telah menerobos gerbang kota. Sejumlah besar monster berdatangan ke ibu kota kekaisaran dan bergegas menuju ke arah istana kekaisaran. Mendengar ini, Leng Xiuyu akhirnya mengalihkan pandangannya dari Xiao Nunu. Ada niat membunuh di wajahnya. Sampaikan perintahku, semua pengawal di ibu kota kekaisaran, pergi ke medan perang. Siap, Ham. Kemudian, Leng Xiuyu melirik Xiao Nunu dan orang-orang dari klan Lin, lalu dia bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju medan perang. Melihat Leng Xiuyu pergi, ketiga penjaga rahasia klan Lin tidak dapat menahan napas lega. Untungnya, situasinya tidak memburuk lebih lanjut. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lin Fan melangkah maju dan bertanya kepada tiga penjaga rahasia. Lin Jie menatap Xiao Nunu dengan penuh arti, lalu berkata, mari kita utamakan satu hal. Leluhur meminta kita untuk membantu melawan pasukan monster di Pan Yaozu, jadi kita tetap harus melakukannya. Lin Qiangyuan juga mengangguk, ya, bagaimanapun juga, Paviliun Xianyun yang pertama kali salah dalam masalah ini. Meskipun metode menantu laki-laki itu agak kuat, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimanapun, Lin Qiangyuan berasal dari sisa mansion, jadi dia tetap berdiri di pihak Xiao Nunu. Dia sudah memikirkan alasan, dan bahkan jika leluhur bertanya kepadanya tentang hal itu, dia akan membela Xiao Nunu. Lin Qian berkata, tidak ada waktu untuk disia-siakan, ayo kita pergi dan lawan monster-monster itu. Ya, seketika, orang-orang dari Gusen Mansion, Sings Mansion dan tempat-tempat lainnya mengikuti ketiga pengawal rahasia itu dan meninggalkan Prince Mansion. Jiu Yue Yuan dan Lin Yue mendatangi Xiao Nunu. Kakak ipar, kamu sangat tampan. Kamu hanya... Lin Yue menatap Xiao Nunu dengan kagum, akhirnya aku tahu mengapa Ayuan menggantung dirinya di pohon milikmu ini. Xiao Nunu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ada beberapa hal yang bisa diabaikannya. Tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat ditoleransinya. Linmu juga datang ke sisi beberapa orang, kakak ipar, mengapa kamu tidak kembali ke keluarga Lin terlebih dahulu? Mengapa kita harus kembali? Xiao Nunu bertanya balik. Leng Xiuyu bukan orang baik. Aku khawatir dia akan membalas dendam. Jika aku takut akan balas dendamnya, aku tidak akan mengambil tindakan sekarang. Baiklah, oke. Linmu tidak berkata apa-apa lagi. Karena Xiao Nunu berani membunuh seseorang, dia pasti sudah memikirkan konsekuensinya. Kalau kau saja tidak sanggup menanggung akibat ini, maka kau bukanlah Xiao Nunu. Ada cahaya lembut di mata indah Jiu Yue Yuan, dan dia berkata, ayo pergi. Ya, Xiao Nunu mengangguk, lalu mereka meninggalkan istana pangeran bersama-sama. Namun, sebelum pergi, Mo Hun Tianjin dan Yue Posiansi itu tentu saja tidak bisa disia-siakan, dan Xiao Nunu langsung memasukkan semuanya ke dalam sakunya. Xiao Nunu mungkin tidak membutuhkan hal lain, tetapi semakin banyak kedua jenis bahan pemurnian ini, semakin baik. Di belakang, di tim Ningli Mansion, Song Tinglan memiliki seringai di wajahnya. Dia sudah selesai. Dia telah membuat Leng Xiuyu marah. Dia pasti akan mendapat balasan yang setimpal setelah ini. Saat berbicara, Song Tinglan melirik Lin Ningxian di sampingnya dengan tatapan puas. Namun, yang mengejutkan Song Tinglan adalah tidak ada ekspresi kegembiraan di wajah Lin Ningxian. Dia bahkan sedikit acuh tak acuh. Ada apa? Apakah kamu tidak senang? Tanya Song Tinglan. Lin Ningxian menghela napas panjang, lalu bertanya kepada pihak lain, jika kejadian tadi menimpaku, apakah kamu akan membelaku? Song Tinglan tercengang. Terjadi padanya. Song Tinglan langsung mengerti. Dia ragu sejenak dan berkata, aku. Jangan berbohong,
Katakan padaku dengan serius, jika itu kamu, apakah kamu berani mengambil risiko menyinggung Leng Xiuyu untuk melindungiku? Mata Lin Ningxian seperti kilat, menatap mata Song Tinglan. Song Tinglan menjadi semakin ragu-ragu. Kata-kata di mulutku tidak dapat keluar. Melihat reaksinya, Lin Ningxian tersenyum, sedikit merendahkan diri. Aku mengerti. Setelah mengatakan itu, dia pergi sendiri. Song Tinglan dengan cepat menghentikan pihak lain, apa maksudmu? Apakah menurutmu aku tidak layak untukmu sekarang? Lin Ningxian menjawab, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku hanya berpikir kamu tidak memenuhi syarat untuk mengejek orang lain. Lagi pula, dia melakukan sesuatu yang tidak berani kamu lakukan. Kamu, wanita, semua mengagumi yang kuat. Setelah itu, Lin Ningxian tidak lagi memperhatikan pihak lain. Setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi, Lin Ningxian merasakan kekecewaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia bahkan iri pada Jiu Yue Yuan. Saat dia terluka, Xiao Nunu berdiri di depannya tanpa rasa takut. Bahkan jika pihak lainnya adalah putra mahkota dinasti abadi Beishuo. Lin Ningxian bisa mentolerir kekuatan Song Tinglan yang rendah, tetapi dia tidak menyukai penampilannya yang semakin menjauh. Kelemahan hanya bersifat sementara. Tetapi tidak ada obat untuk ketidakmampuan batin. Anggota klan Lin manapun seharusnya mengakui Xiao Nunu alih-alih mengejeknya. Inilah mengapa Lin Ningxian kecewa terhadap Song Tinglan. Wajah Song Tinglan menjadi pucat. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kejadian ini telah mengubah pendapat Lin Ningxian tentang Xiao Nunu. Dia jelas membencinya sampai ke akar-akarnya. Kemunculan Xiao Nunu lah yang merenggut kejayaan yang seharusnya menjadi milik Ninglai Mansion. Mengapa dia tiba-tiba berdiri di pihak Xiao Nunu? Dasar wanita sok suci, tunggu saja. Aku khawatir pria bermarga Xiao itu tidak akan bisa meninggalkan dinasti abadi Beishuo. Setelah Leng Xiuyu menyelesaikan masalah dengan klan iblis, dia pasti akan fokus berurusan dengan pria bermarga Xiao itu. Pada saat ini, Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan mengikuti klan Lin ke medan perang. Tetapi yang mengejutkan adalah terjadinya kekacauan di ibu kota kekaisaran. Jalanan yang awalnya ramai dan hidup berubah menjadi kacau, aura iblis yang mengerikan menyelimuti kota, dan pasukan iblis yang perkasa mengalir ke kota seperti air pasang. Berapa banyak monster yang datang? Anggota klan Lin membelalakkan mata mereka saat melihat monster dengan berbagai bentuk dan ukuran mengamuk di kota kekaisaran. Para penjaga di kota itu hancur dalam sekejap, lalu diseret ke dalam pengepungan oleh para monster dan dicabik-cabik. Leng Xiuyu memimpin sekelompok prajurit untuk bertarung melawan pasukan monster. Lawan terlihat memegang kapak perang ajaib berwarna biru, memancarkan cahaya kapak ke langit. Kemanapun dia pergi, monster-monster dipotong-potong satu demi satu. Pergi dan bantu, kata Lin Jie. Ya, Lin Qiangyuan mengangguk, lalu menoleh ke murid-murid klan Lin dan berkata, kalian semua harus berhati-hati dan mengutamakan keselamatan kalian sendiri. Ya, semua orang mengangguk. Kemudian, anggota klan Lin bergegas menuju banyak monster di depan mereka. Duar, 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 bumi berguncang dan tembok kota runtuh. Pasukan monster Pan Yaozu melancarkan serangan besar-besaran terhadap dinasti abadi Beishuo saat ini. Monster-monster itu menyerbu kota seperti gelombang hitam. Akibat serangan monster yang ganas, gerbang kota hancur dalam sekejap dan tidak ada yang bisa bereaksi. Apakah monster-monster ini gila? Mengapa jumlahnya begitu banyak? Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat sambil menyerang. Lin Sueqiao, yang tidak jauh dari sana, memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan jumlah monster di luar kota masih bertambah. Apa? Jantung Lin Fan menegang, lalu dia melompat dan melesat ke atas gedung tinggi dan melihat ke arah luar kota. Tidak apa-apa jika dia tidak melihat, tetapi begitu dia melihat, dia langsung ketakutan. Di luar ibu kota kekaisaran, berubah menjadi lautan setan hitam. Benda-benda yang terbang di langit dan berlarian di tanah bagaikan segerombolan belalang yang lewat. Sungguh spektakuler hingga menakutkan. Sial, ini sangat menakutkan. Lin Fan dengan cepat melompat turun dari ketinggian. Tidak, aku ingin lebih dekat dengan kakak Xiao, agar aku bisa merasa aman. Tingkah laku Lin Fan membuat Lin Sueqiao terdiam. Dia melirik ke arah Xiao Nunu, lalu berkata, dia sepertinya tidak berniat mengambil tindakan. Hah, benarkah? Lin Fan menoleh dan melihat,
dan benar saja, dia melihat Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan berdiri di belakang klan Lin. Semua orang bertarung dengan monster, tetapi Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan adalah satu-satunya yang berdiri di sana tanpa bergerak. Lin Fan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya kakak Xiao masih marah dengan apa yang terjadi sebelumnya. Lin Suekiao berkata, saya merasa dia sudah murah hati karena tidak membunuh Leng Xiuyu sekarang. Mengenai memintanya untuk membantu sekarang, mungkin tidak mungkin. Saya mengerti, jika kakak Xiao tidak mengambil tindakan, saya juga tidak akan mengambil tindakan. Lin Fan tersenyum kejam. Lin Suehao juga berkata, jika kau tidak bertarung, maka aku juga tidak akan bertarung. Lin Fan dan Lin Suehao sama-sama orang pintar, dan mereka mungkin sudah bisa menebak apa yang dipikirkan Xiao Nunu. Melihat Lin Fan dan Lin Suekiao mundur, anggota klan Lin lainnya mengikuti dan kembali ke Xiao Nunu. Semua orang tahu bahwa bahkan jika Xiao Nunu tidak mengambil tindakan, akan lebih aman untuk tetap berada di dekatnya. Duar. Tiba-tiba, suara keras mengguncang bumi, dan tembok kota yang menjulang tinggi itu roboh oleh sebuah benda besar. Batu-batu besar berbagai ukuran berguling ke bawah, dan penduduk kota berlarian dengan panik. Bang! 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 Langkah kaki yang berat itu membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Di tengah debu, seekor binatang aneh yang memancarkan energi ganas kuno melangkah ke kota. Itu adalah seekor kera ganas yang ditutupi bulu hitam, dengan wajah seperti roh jahat dan taring yang menonjol keluar. Hal yang paling mengejutkan adalah, selain kepala di tengah lehernya, ia memiliki 3 kepala di setiap sisi bahunya. Dengan kata lain, jumlah kepala ada 7. Itu si kera pemarah. Wajah Lin Qiangyuan berubah. Kedua penjaga rahasia Lin Qian dan Lin Jie juga menunjukkan ekspresi terkejut. Konon katanya si kera langit marah ini tidak pernah meninggalkan Pan Yaosu. Kok bisa ada di sini? Cepat, berhenti bicara. Kita tidak sebanding dengannya. Si kera langit marah, binatang aneh purba di tahap tengah alam kaisar abadi. Kekuatannya mengerikan dan sifatnya tirani. Selain itu, ia tak kenal takut dan dapat digambarkan sebagai dewa perang. Dia seperti monster raksasa yang berjalan menyamping di Pan Yaosu, dan tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Keluar dari sini. Kera yang marah itu meraung keras, diikuti oleh 7 kepala di badannya yang meraung keras pada saat yang bersamaan. Raungan, raungan, raungan. Gelombang suara yang mengerikan itu saling tumpang tindih, membentuk gelombang kejiut yang dahsyat. Gelombang suara yang dahsyat menyapu, dan satu demi satu menara kota roboh. Sejumlah besar penjaga di kota itu hancur menjadi bola-bola kabut darah. 3 penjaga rahasia klan Lin juga terkejut dan mundur berkali-kali. His, ini terlalu kuat. Aku tidak tahan sama sekali, kata Lin Qian dengan ekspresi tegas. Sial, satu lagi datang. Lin Jie mengikutinya. Apa? Jantung Lin Qiangyuan menegang. Tiba-tiba, cahaya keemasan jatuh dari langit. Cahaya yang memenuhi langit bagaikan pedang tajam yang menembus awan. Segera setelah itu, cahaya keemasan menerobos kehampaan dan melesat menuju ibu kota kekaisaran. Menangis. Raungan yang dapat menelan dunia dan membawa kekuatan angin dan guntur yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Itu adalah binatang peri kuno yang sangat sakral dengan bulu emas di sekujur badannya. Burung Peng. Itu burung Peng bersayap emas. Para pengawal di ibu kota kekaisaran mengeluarkan suara-suara ketakutan. Rock bersayap emas adalah makhluk yang lebih maju dari kera pemarah. Ini adalah binatang mitos kuno yang benar-benar langka. Kejadian itu terjadi dalam sekejap, burung rock bersayap emas mengembangkan sayapnya bagaikan bilah pedang raksasa, lalu menyerbu ke dalam kota kekaisaran dengan kekuatan besar. Kemanapun ia pergi, kilat menyambar, angin bertiup, dan awan berputar-putar, dan kekuatan penghancur yang mengerikan menghancurkan semua yang ada di depannya. Bumi dengan cepat retak menjadi jurang. Tidak peduli apakah itu bangunan atau penjaga kota kekaisaran, semuanya berubah menjadi ketiadaan di bawah dampak Golden Winged Rock. Semua orang di kota itu ketakutan. Bahkan wajah Xiao Nunu menunjukkan sedikit keterkejutan. Itulah kali pertama dia melihat burung dapeng yang legendaris itu, dan dia benar-benar terkagum-kagum dengan kekuatan sucinya. Ya dewa, satu lagi datang. Seru Lin Fan yang tak jauh dari situ. Di mana? Lin Mongose bertanya dengan gugup.
Lin Fan menunjuk ke arah lain ke langit, di sana, di sana. Xiao Nunu, Jiu Yue Yuan, Lin Yue dan yang lainnya melihat ke arah yang ditunjuk Lin Fan. Yang kulihat hanyalah kekosongan di sana, dengan awan-awan keberuntungan bagaikan pasang surut, menutupi langit dan menghalangi matahari. Itu adalah binatang peri yang berpenampilan seperti dewa, badannya mirip seekor domba jantan raksasa, dengan sosok ramping dan keanggunan yang unik. Ini adalah keanggunan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh monster lainnya. Matanya bersinar dengan cahaya biru redup, dan di kepalanya ada sepasang tanduk yang bersinar dengan cahaya perak. Rambutnya yang putih tanpa jejak kotoran, dan di belakangnya ada sepasang sayap ilahi seperti api yang mengalir. Ya dewa, Bai Ze, itu binatang peri kuno kutu kupret lainnya. Lin Mongoose begitu ketakutan hingga dia hampir melompat. Kemunculan burung mistis Dapeng cukup membuat kulit kepala orang merinding. Sekarang Bai Ze yang lain muncul, sungguh-sungguh mengejutkan. Mengapa ada begitu banyak binatang purba di sini? Wajah cantik Jiu Yue Yuan sedikit berubah, dan dia menatap Xiao Nunu dengan khawatir. Sebelum Xiao Nunu sempat menjawab, gelombang energi mengerikan tiba-tiba datang dari kehampaan. Bai Ze, yang berada di luar kota pada detik terakhir, tiba-tiba muncul entah dari mana di atas ibu kota kekaisaran. Kekuatan luar angkasa, kata Xiao Nunu dalam hatinya. Dengan sekejap badannya, Bai Ze melintasi ruang puluhan mil. Bai Ze meraih langit dan segera mengangkat salah satu kaki depannya. Bas! Kekuatan cahaya yang tak terbatas berkumpul menuju kaki depan Bai Ze, dan langit serta bumi berubah warna. Langit berguncang, dan Bai Ze dengan ringan menekan cakar tajamnya ke bawah. Dalam sekejap, 5 bayangan cakar berwarna platinum jatuh dari langit dan jatuh ke arah ibu kota kekaisaran di bawah. Kekuatan cakar yang merusiak, menghancurkan ruang angkasa. Semua orang di klan Lin tiba-tiba merasakan ancaman kematian. Duar. Bumi meledak, semua benda hancur, dan bekas cakaran yang sangat besar muncul jauh di dalam kota. Bangunan-bangunan menjulang tinggi riyuntuh seperti ampas tahu, dan para pengawal dinasti abadi Beishuo meledak seperti bola air. Hampir pada saat yang sama, Xiao Nunu menggunakan kekuatan ruang untuk membawa semua orang dari klan Lin di sekitarnya keluar dari jangkauan serangan Bai Ze. Swiss. Semua orang di klan Lin mendarat dengan selamat di atas tembok kota. Melihat area riyuntuh di depan, wajah anggota klan Lin menjadi pucat dan keringat dingin keluar. Hampir saja, aku hampir mati. Suara Lin Mongoose bergetar. Lin Fan juga terengah-engah. Dia tersenyum dan berkata, sudah kubilang, lebih aman di sebelah kakak Xiao. Yang lain juga diam-diam senang karena Xiao Nunu ada di sana, kalau tidak, cakar Bai Ze tadi pasti sudah menghancurkan mereka sampai mati. Mengapa kau tidak pergi dan membantu Yang Mulia Putra Mahkota? Sosok yang acak-acakan dan berlumuran darah merangkak keluar dari tumpukan batu. Sosok itu adalah Lulai, panglima tertinggi ibu kota kekaisaran. Baru saja dia juga terpengaruh oleh sisa kekuatan cakar Bai Ze, meskipun dia tidak mati, dia tampak terluka parah. Ketika dia melihat semua anggota klan Lin tidak terluka, Lulai dengan marah bertanya mengapa mereka tidak pergi membantu. Semua orang di klan Lin memandang Xiao Nunu. Awalnya, mereka masih berani bertindak, lagi pula, mereka hanyalah monster biasa. Sekarang bahkan si Keraganas Langit marah, burung rok bersayap emas, dan Bai Ze muncul, mereka tidak berani bersikap keras kepala lagi. Selama Xiao Nunu tidak berbicara, tidak ada yang berani bergerak. Xiao Nunu berkata tanpa ekspresi, kota kekaisaran telah ditembus. Sudah terlambat apakah kita mengambil tindakan atau tidak? Tapi tempat yang paling penting adalah istana kekaisaran. Kamu hanya perlu mempertahankan istana. Lulai berkata dengan keras. Menjaga istana. Apakah kamu bercanda? Orang-orang dari dinasti abadi Beishuo sedang memurnikan senjata di dalam, dan Anda membiarkan mereka bertarung melawan monster di luar. Sejujurnya, jika tidak terjadi apa-apa tadi, Xiao Nunu mungkin masih bisa membantu, tetapi sekarang, itu tidak mungkin. Xiao Nunu tidak bodoh. Mengetahui bahwa Leng Xiuyu menaruh dendam padanya, dia tetap membantu dinasti abadi Beishuo. Bukankah itu penghinaan? Seperti yang dikatakan Lin Sueqiao, Xiao Nunu cukup murah hati untuk tidak membunuh Leng Xiuyu saat ini. Kakak Xiao, bagaimanapun juga, leluhurlah yang memberi perintah, meminta kita untuk membantu mempertahankan kota.
Bukankah akan sedikit buruk jika kita tidak bergerak? Lin Momose berkata dengan suara rendah. Lin Fan menamparkan bagian belakang kepala orang itu, apa kau bodoh? Apa kau lupa apa yang dikatakan ketua klan saat kita datang? Ketika leluhur tidak ada di sini, semuanya diatur oleh saudara Xiao. Izinkan aku bertanya padamu, apakah leluhur ada di sini sekarang? Tidak. Itu saja, leluhur tidak ada di sini, dan saudara Xiao adalah kebenaran. Jalan Lin Fan menjadi lebih luas dan visinya telah terbuka. Dia tahu apa yang harus dikatakan dan kapan. Lin Momose mengangguk berulang kali, itu masuk akal. Xiao Nunu sedikit geli. Sejujurnya, orang-orang dari klan Lin ini masih sangat bersatu di saat-saat kritis. Melihat Xiao Nunu dan klan Lin masih acuh tak acuh, Lulai sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tunggu saja. Aku akan mengadu kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana kau menjelaskannya kepada leluhur klan Lin. Sambil berkata demikian, Lulai dengan marah berlari ke medan perang tempat Leng Xiuyu berada. Ada kilatan cahaya dingin di mata Lin Mu, dan dia memanggil tongkat besi hitam, kakak ipar, aku akan membunuhnya. Tidak perlu, dia sudah pergi. Jawab Xiao Nunu. Semua orang bingung. Tepat saat dia selesai berbicara, tiba-tiba, sebuah kaki besar jatuh dari langit di depannya, dengan suara bang yang keras, Lulai yang sedang bergerak tiba-tiba terinjak dan meledak. Monster kera yang marah dan ganas itu terlihat dengan kekuatan yang menggetarkan, dan 7 kepala di pundaknya meraung seperti roh jahat. Para anggota klan Lin terkesiap kaget. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendekati Xiao Nunu. Lin Mu mendengus dingin, untung saja dia Mah Tei cepat. Kalau tidak aku pasti sudah memukulinya sampai Mah Tei dengan tongkat. Semua orang memutar mata mereka. Sepertinya Lin Mu benar-benar berani membunuh Lulai. Tidak peduli apapun, Lulai juga panglima tertinggi kota kekaisaran dinasti abadi Beishuo. Akan sulit untuk menjelaskan jika dia membunuhnya. Hei, dari mana kamu mendapatkan tongkat besi ini? Lin Yue menatap senjata di tangan Lin Mu. Yang lain juga menoleh untuk melihat. Semua orang ingat bahwa Lin Mu menggunakan pistol. Senjata di tangannya tampak agak familiar. Lin Mu terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa. Jiu Yue Yuan sedikit mengernyit dan berkata, apakah ini tongkat besi yang dimiliki Qin Yan? Semua orang segera menyadari bahwa, memang, ketika mereka berada di istana pangeran sebelumnya, Qin Yan memang memegang tongkat besi hitam di tangannya. Lin Mu menggaruk kepalanya dengan malu, bagaimanapun, ini adalah senjata abadi tingkat 9. Kurasa sayang untuk membiarkannya begitu saja. Hahaha, kamu sangat pintar. Aku juga punya satu. Saat dia berbicara, Lin Yue juga mengangkat lengan kirinya, dan dia melihat sebuah gelang dengan cahaya berkilau 7 warna di pergelangan tangannya. Gelang ini adalah senjata abadi tingkat 9 milik Dai Rou, pemilik paviliun Xianyun. Semua orang di klan Lin menyebut kakak beradik itu berbakat. Situasi di ibu kota kekaisaran semakin tragis. Pasukan monster yang perkasa memicu pertumpahan darah yang merah. Leng Xiuyu memegang kapak perang iblis biru dan membantai para monster bersimbah darah, menyebabkan mahiyat para monster di bawah menumpuk seperti gunung. Namun meskipun begitu, hal itu tidak dapat menghentikan pasukan monster, dan semakin banyak monster yang terus berdatangan ke kota. Yang mulia, Panglima Lulai diinjak-injak sampai Mah Tei oleh kera langit yang marah. Pada saat ini, seorang prajurit datang dari belakang Leng Xiuyu dan melapor. Wajah Leng Xiuyu menjadi dingin, dan dia bertanya dengan tegas, apa yang dilakukan orang-orang dari klan Lin itu. Pihak lain menjawab, mereka semua sedang menonton pertunjukan di kota. Mendengar ini, Leng Xiuyu langsung marah, dan api amarahnya menyala dengan ganas. Kutu kupret. Leng Xiuyu jelas menduga bahwa Xiao Nunu sedang membalas dendam, jadi dia tetap acuh tak acuh. Akan tetapi, dibandingkan dengan penyesalan karena membuat Xiao Nunu marah, dia lebih marah. Dasar kutu kupret, tunggu saja aku. Seketika, Leng Xiuyu kembali terjun ke medan pertempuran. Di sisi lain, 3 penjaga rahasia Lin Qiangyuan, Lin Qian dan Lin Jie kembali ke klan Lin. Setelah pertarungan sengit, ketiganya memiliki bekas luka di badan mereka. Melihat Xiao Nunu dan kelompoknya yang bersih, ketiganya terdiam. Apa yang kau lakukan? Kau bahkan tidak mematuhi perintah leluhur. Tanya Lin Jie.
Lin Fan mengangkat bahu dan berkata, kita tidak bisa menang. Bahkan binatang purba seperti Golden Winged Rock dan Bai Ze ada di sini, bagaimana kita berani bergerak? Lin Mu juga berkata, ya, cukup baik bahwa kita bisa menyelamatkan hidup kita. Lin Mongose bahkan lebih langsung, leluhur itu tidak ada di sini, kita harus mendengarkan saudara Xiao, kata-katanya adalah kebenaran. Ketiganya terdiam. Xiao Nunu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak pernah secara gamblang mengatakan bahwa dia tidak akan membantu dinasti abadi Beishuo. Itu hanya sesuatu yang dibayangkan orang-orang ini. Lin Qiangyuan berkata, lakukan saja gerakan simbolis. Kalau tidak, akan sulit menjelaskannya kepada leluhur. Tidak peduli apapun, hubungan antara leluhur klan Lin dan Raja Dinasti Abadi Beishuo tetap ada. Jika klan Lin tidak melakukan apa-apa, mereka pasti akan dikritik. Lin Qian juga mengangguk, baiklah, mari kita bunuh beberapa monster secara simbolis terlebih dahulu. Akan agak tidak pantas jika hanya berdiri di sana dan menonton pertunjukan. Kakak Xiao, apa maksudmu? Lin Fan bertanya pada Xiao Nunu. Yang lainnya juga memandang Xiao Nunu. Ketiga pengawal rahasia itu sangat marah hingga hampir tertawa. Ternyata setelah mengatakan begitu banyak, mereka tetap harus mendengarkan Xiao Nunu pada akhirnya. Apakah status Xiao Nunu hanya kalah dari leluhur dan pemimpin klan? Xiao Nunu melambaikan tangannya, kalau begitu, mari kita lakukan perlawanan simbolis. Tapi jangan pergi terlalu jauh, kalau tidak aku tidak bisa menyelamatkanmu. Oke, semua orang segera bertindak. Dengan kata-kata Xiao Nunu, semua orang akhirnya mulai bergerak. Pada saat ini, Lin Mu tiba-tiba berkata, hei, saudari, lihat ke sana, sepertinya itu adalah Qilin. Qilin, jangan bilang, itu benar-benar. Seru Lin Yue. Kekuatan Qilin itu tampaknya belum mencapai level Golden Winged Rock dan Bai Ze. Haruskah kita menangkapnya dan membawanya kembali ke sisa mansion sebagai binatang penjaga? Ide bagus. Lin Mu dan Lin Yue segera terbang maju. Jiu Yue Yuan juga melihat ke arah kedua orang itu terbang, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya, itu adalah unicorn putih salju yang langka. Unicorn putih salju. Pembicara mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi pendengarnya menerimanya dengan sepenuh hati. Xiao Nunu tiba-tiba berbalik, dan ketika dia melihat unicorn seputih salju, ekspresi terkejut yang mendalam tiba-tiba muncul di wajahnya. Karena dia mengenal unicorn seputih salju ini. Bersambung.